Karena ada orang yang ingin menguasai Ajis dengan caranya. Ajis dibikin boneka, semua bisa diatur. Aku baca, oh ini begini, oh begini, oh begini, oh begini. Oke, aku tahu. Mungkin ada orang yang menganggap Ajis bisa digituin, tapi faktanya enggak. Cinta juga sama Nasdem, karena jauh ada yang lebih besarnya dari Mas Anies. Ini untuk Indonesia. Apa sih Ajis? Gak ada apa-apanya banget gitu loh. Jangan merasa dia hebat, dia punya uang, punya partai gede. Sambo saja tumbang. Apalagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya Priangan. Kali ini kita ada kesempatan bicara buka-bukaan, blak-blakan dengan salah satu tokoh politik di Kota Tasik yang sangat penting sekali, yaitu Kang Haji Ajis Rismaya Mahfud yang hari ini menjabat sebagai Ketua Nasdem Kota Tasikmalaya. Terima kasih Kang Haji sudah datang ke priangan.com. Ini kesempatan luar biasa sekali dan jarang. Gimana itu ceritanya rame-rame itu? Oh, jadi gini. Kang Haji di depan katanya. Jadi gini, sebetulnya ini berita ini juga sebetulnya bisa mencengangkan dan tidak. Kalau yang utama dan pertama, buat Ajis Rismaya Mahfud itu mendengarnya pagi di Jakarta jam 9. Saya hanya tersenyum, wah ini luar biasa, saya bilang. Ini adalah vitamin untuk mendongkrak suara. Oke. Setelah kejadian itu, kebetulan Kakak Opik dalam bahasa Nasdem itu karena supaya ada pendekatan kekeluargaan, jadi memanggilnya kakak. Di Jakarta, tidur, bangun jam 9, ada berita itu. Dan kebetulan saya komunikasi dengan orang yang kemarin kebetulan mengikuti konsolidasi di Kota Tasikmalaya. Saya tidak menyebut namanya, ada seseorang lah. Ya komunikasi. Itu jam 1 kalau tidak salah. Jam 1 siang. Ketemu ngobrol tentang cerita A, B, dan C, kondisi segala macam lah. Jadi kesimpulannya di situ ada miskomunikasi. Miskomunikasi atau memang misleading, menyesatkan informasi itu? Saya tidak mau menyebut itu. Saya melihat Kang Ajis masih pakai baju partai. Sekarang masih menjabat ketua partai, masih bekerja untuk partai, mungkin melakukan konsolidasi ke bawah. Dan tidak ada fakta apa-apa mengenai pencopotan Kang Ajis dari ketua partai. Jadi kalau bicara, jadi ginilah, kalau misalkan sekarang saya berbicara masalah hukum, apalagi yang ya sebutlah yang memberitakannya itu sama sekali tidak ada dua alat bukti apapun dan bisa saya tuntut. Satu, kok berani dengan judul bla bla bla. Ada dua alat bukti tidak? Satu itu. Yang kedua, ada tidak ada pernyataan dari DPP SP1, SP2 itu? No, nggak ada. Harusnya kan ada sebelum pemecatan dimanapun ya, tentu ada peringatan dulu kan, atau pemanggilan gitu kan. Ada nggak sih itu? Nggak ada. Kang Haji Ajis dipanggil ke DPW atau ke DPP mungkin diperingatkan? Kalau pemanggilan ke DPP itu hanya sifatnya dalam situasi konsolidasi, menjelaskan ini lu Pak Haji sebagai ketua DPD ya kekurangannya ini oke. Dan sebelum itu 3 bulan sebelum itu 2 bulan sebelum saya memang mau mengajukan perubahan struktur organisasi karena saya anggap yang saya rasakan ini ada ketidakcocokan, tidak harmonis. Berarti sampai hari ini, sampai berita kemarin turun bahwa Kang Ajis itu dicopot, belum ada satu informasi pun, atau belum ada surat peringatan, belum ada teguran secara lisan, belum ada, kecuali hal yang bersifatnya
konsolidasi atau ya komunikasi Ya, organisasi komunikasi lah. biasa kan. Komunikasi biasa, ini lu kurangnya ini supaya Kan kalau misalkan ada pemecatan kan ceritanya lain. Oh, Pak Ajis lain. pengusaha lah punya perusahaan kan, sebelum dipecat mungkin dipanggil dulu. Iya. Kamu tuh kerja yang baik, harusnya begini. Nggak ada kan? Nggak ada seperti itu. Saya bukan bilang tidak ada, cuman dalam konteks persahabatan, memperingatkan A, B, dan C, ya biasa aja. Ya komunikasi dinamika organisasi biasa. Ya gitu kan. biasa aja. Dan saya sudah jelaskan. Ini lo penyebab kenapa faktornya ini struktur organisasi tidak jalan sebagaimana apa yang diharapkan. Saya jelaskan ini lo XX gitu loh. Tapi apapun juga, karena saya sebagai ketua itu tanggung jawab saya dong. Tapi tolong bantu juga. Ini yang ini dihapus lah, kira-kira kayak gitu. Paham kan maksudnya Paham. gitu. Ya biasalah di Biasa gitu. partai, karena Kang Ajis juga butuh perangkat organisasi dan orang yang siap untuk bekerja sesuai dengan visi tentu dan langkah-langkah. Iya. Kalau nyatet satu kan mesti diganti. Oh iya. Karena saya juga sudah beberapa kali memperingatkan dan memperbaiki mereka, tidak ujug-ujug. Ada dasar-dasar yang kuat banget lah. Saya selama 6 bulan, 5 bulan mempelajari someone lah gitu kayaknya nih. Karena saya juga menjaga kehormatan Nasdem. Karena perilaku itu berefek kepada siapa dia dan di mana dia berada. Yalah, orang mau pemilu gitu, masa ribut-ribut di internal partai. Sekarang kan harusnya kesiapan memperlihatkan kepada publik kalau Nasdem mungkin siap. Oke, ya gitu. Dan Nah, jadi apapun berita tentang Kang Ajis didepak, dicopot itu tidak benar 100%. no, dan tidak ada alasan, tidak ada bukti mau dibawa ranah hukum manapun. Aji siap. Nggak ada fakta apapun. Tidak ada fakta apapun. Tapi saya sampaikan, kalau kekurangan di struktur partai, yes, Ajis kurang maksimal. Namun apa sih penyebabnya? Penyebabnya saya sampaikan. Tolong dong, ini tip X dan saya ajukan. Sebelum di tip F saya siapkan juga orangnya, itu sudah ada progres. Dan bisa saya buktikan. Oke, Kang Ajis berarti hanya menginginkan adanya mungkin restrukturisasi di dalam organisasi, mungkin reposisi mungkin, atau akan betul, banyak mekanisme betul, organisasi. Jadi intinya berita itu tidak benar, dan kita bicara di sini bukan dalam rangka klarifikasi ya. Oh no, kita hanya by the way aja lah sebagai sesama orang Tasik yang ingin juga memajukan warganya lewat partai yang sah menurut konteks berbangsa dan bernegara, itu aja kan. Oke. Kang Ajis kemarin kan ikut pilkada dan tahu medan politik itu seperti apa. Nah, lalu sekarang Kang Ajis tiba-tiba yang mencengangkan itu, Kang Ajis memimpin sebuah partai. Waduh, kalau menurut saya nih ya, Pak, ini luar biasa nih. Sosok Ajis Rimaya Mahfud, seorang pengusaha besar, pegang perusahaannya banyak, mau ngurusi partai, apa sih motivasinya? Jadi gini, yang memotivasi Ajis Rimaya Mahfud ingin ujungnya sih sebetulnya ketua partai itu kan alat untuk memenangkan next, misalkan wali kota atau apapun gitu. Saya hanya ingin membuktikan Ajis Rimaya Mahfud hanya satu niat, ingin mengabdikan diri buat warga kota Tasikmalaya. Hanya itu aja. Dengan niat itu, Kang Ajis mau gitu ngurusi partai politik yang ya dengan di organisasi perusahaan kan jelas beda gitu. Oh, beda banget. Apa ini Pak Kang Ajis pengen tantangan baru atau gimana nih ceritanya? Memimpin partai dalam tanda petik di kota Tasikmalaya, karena saya bukan ketua Nasdem menggantikan Pak Surya Paloh ya, jauh banget gitu ya. Itu jauh akan lebih mudah memimpin partai atau jadi wali kota atau apapun ketimbang jadi pengusaha. Contoh satu aja indikasi, kita mau bangun di perusahaan, sudah pikir kan, kita punya uang berapa, invest berapa, ke bank berapa, poaknya seperti apa ke depan. Di benak kita sudah mikir,
Aduh, bayar bunga bank berapa, gaji berapa, gimana kelangsungan hidupnya. Oke? Buat Ajis jadi politisi, jadi wali kota, beban itu sudah hilang. Rebut kita kekuasaan dengan cara yang baik menurut undang-undang. Setelah jadi penguasa, di situ ada anggaran dan ada kebijakan. Mau diapakan ini? Beban saya mesti bayar bunga apa kan sudah selesai. Nah, tinggal itu. Amanah, kecerdasan, berpihak kepada siapa, dan tidak boleh sektarian. Itu adalah milik semua warga, apapun agamanya, apapun warga, dia punya hak di situ. Nah, itu pertaruhan. Maka kenapa Ajis tagline-nya pemimpin amanah, warga berkah? Sekaligus juga itu untuk mengingatkan diri Ajis. Kenapa tagline-nya itu Ajis yang nulis, Adi yang itu ada semacam komunikasi dengan yang Ajis bikin tagline itu. Oke. Lalu yang keduanya, ini yang menarik ya. Mungkin masyarakat Baraya Priangan pengen tahu juga. Kenapa Partai Nasdem pilihannya? Tidak partai lain. Kalau yang saya tahu kan Kang Ajis punya irisan dengan Partai Islam, Oke. dengan organisasinya yang lekat dengan PUI ya. Oke. Gitu. Kenapa milih Partai Nasdem? Apa semenarik apa Nasdem di mata Kang Ajis? Jadi ini juga believe it or not-nya orang boleh percaya dan tidak. Sebetulnya ini cara Tuhan saja. Karena pasca Ajis Rismaya Mahfud belum beruntung di kabupaten, saya minta sama Tuhan. Tuhan tolong berikan kepada Ajis partainya, orangnya, bekalnya Ajis mau maju lagi di kota Tasik. Tidak bermimpi untuk memimpin jadi ketua partai manapun. No. Itu ceritanya. Oke, awalnya itu. Awalnya itu tiba-tiba, dan kita bisa juga konfirmasi, bilangin ke si Papap, kalau Papap mau menjadi wali kota, sekurang-kurangnya harus jadi ketua partai. Oh, ada dorongan dari. Dan saya pada sambutan. saat itu Ajis tidak pernah berpikir partai manapun, no. Tiba-tiba saya waktu itu ingat lagi ngadain tenis meja wali kota cup di MTB Mari Tasik Bersatu, dan saya juga ada di dalamnya. Ada seseorang yang menawarkan Ajis mau tidak jadi ketua partai Nasdem. Oke. Nah, pokoknya Papap oke jadi di situ, cuman Papap jangan mau bayar apapun. Papap itu punya harga diri, dia sudah invest di kota Tasik. Jangan mengeluarkan uang apapun. Oke. Nah, setelah dia kan bertanya-tanya partai apa nih? Disebutlah Partai Nasdem. Oh, oke, Pap. Itu partai masa depan. Ya dari situ. Malah waktu mau mandat itu tanggal berapa, saya yes itu jam 7 jam 8 baru saya bilang oke, baru saya jalan. Saya masih ingat kata anak saya, "Mi, temenin si Papa menerima mandat itu." Udah dari situ. Jadi jangankan orang lain, diri saya saja tidak percaya kok saya bisa ya jadi ketua partai. Maaf banget dengan segala kelebihan dan kekurangannya pada saat itu Nasdem seperti apa. Ya. Pertanyaan tadi dari saya, kenapa tertarik Nasdem? Saya senang. Maksudnya, kenapa Kang Ajis ketika ya selain rekomendasi dari anak tentunya, ada pandangan sendiri tentunya terhadap partai ini. Kenapa? Karena saya bilang, kata anak saya, Nasdem ini ada partai masa depan. Dan saya tidak mau sebut ada partai tanda petik menghalang-halangi saya untuk masuk ke sana. Dia dengan jaminan, you pasti jadi bisa dicalonkan di partai ini. Tapi nurani saya mengatakan, ini orang sudah rekayasa. Tapi nurani yang awal itu saya ke Nasdem. Itu bedanya. Berarti memang Kang Ajis sudah tertarik lah ya dengan Partai Nasdem ini.
Ya karena saya minta sama Tuhan, ya datangnya yang pertama itu yang benar gitu loh, tanpa rekayasa, tanpa apa, mau gimana lagi gitu. Oke, setelah Kang Ajis ngambil posisi mandat sebagai ketua DPD apa DPC namanya ya? DPD Nasdem Kota Tasik. Lalu target Kang Ajis sendiri untuk memenangkan Partai Nasdem itu seperti apa? Punya target berapa kursi? Jadi gini, sebelum berapa kursi, Ajis sudah punya masalah dengan struktur yang ada. Oke? Ini kan butuh seleksi, butuh apapun lah yang namanya. Kalau dalam bahasa engineering mungkin ini mesti turun mesin semua lah kira-kira gitu. Dan lagi-lagi mungkin Ajis juga bukan kecolongan, terlalu terburu-buru segala macem gitu yang akhirnya ya berujung ke peristiwa inilah setelah 8 bulan kira-kira kayak gitu lagi. Oke lah, peristiwa kemarin tuh bumbu lah ya, ya, bunga-bunga gitu. Target Kang Ajis sendiri ya? Jadi saya hari ini terlepas Ajis jadi wali kota ataupun tidak, jadi gini logika berpikirnya, Ajis sebagai ketua partai, Ajis punya kewajiban bersama-sama dengan Bacaleg DPRD Kota Tasik untuk memenangkan sebanyak-banyaknya. Karena apa? Ajis punya power, punya kekuasaan. Apabila DPRD di Kota Tasik mereka jadi nakal, Ajis bisa nyentritnya. Itu kepuasan tersendiri. Jadi jangan lu berpikir wali kota lah, udahlah, forget it about wali kota lah. Itu simpan dulu. Iya, oke. Partai dulu. Iya. Gitu. Jadi Ajis ingin sekarang ini sebetulnya ya semua baru terungkap lah. Kita tuh segudang ide dan gagasan untuk memenangkan tuh is okay banget, kita punya pengalaman. Tapi Ajis pura-pura blond, pura-pura jadi orang bodoh. Karena ada orang yang ingin menguasai Ajis dengan caranya. Ajis dibikin boneka, semua bisa diatur. Aku baca, oh ini begini, oh begini, oh begini, oh begini. Is okay, aku tahu. Mungkin ada orang yang menganggap Ajis bisa digituin, tapi faktanya enggak. Oke. Gitu. Kalau proses organisasi itu sendiri kan masih berjalan kan? Ya. Pembentukan pengurus kecamatan, kelurahan, itu sudah berjalan atau gimana? Sedang dan sudah, dan dalam tempo 1 bulan ini saya selesaikan semuanya. Apa yang menjadi motonya Nasdem dengan 8 agenda. Ya saya kira samalah di partai lain, misalkan Bacaleg, IKTA, DPC, DPR, segala macam. Proses perekrutan anggota, ya biasalah, penyusunan pengurus sampai tingkat kelurahan. Kalau caleg sendiri kesiapannya seperti apa? Dan masalah caleg juga sebetulnya banyak yang saya rahasiakan sih. Tidak semua saya sampaikan gitu. Karena ada caleg juga yang memang dia betul-betul mau, is okay, dia dengan semua kecintaannya terhadap Nasdem dan Ajis, karena tidak bisa dipisahkan kan. Nasdem dan yang Ajis tidak bisa dipisahkan. Dia sudah mengorbankan uang sekian segala, misalkan tiba-tiba ada someone, oh gua nggak suka nih Jis, ada dia, gua mundur, is okay, itu hak kamu. Jadi ada persoalan sekarang dalam rekrutmen kan masih berjalan. Oh masih berjalan. Karena DCT itu perkiraan bulan Juni. Masih lama. Kira-kira berapa pemenuhannya, berapa ratus persen itu? Pemenuhan caleg di saya kira saya tidak muluk-muluk, yang jelas akan terpenuhi sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Dan kita juga tidak mau asal-asalan seperti, maaf banget, asal ada. Diusahakan semaksimal ada daftarnya orangnya. Sekarang kan gini, persoalan orangnya kerja atau enggak. Saya kalau cuma hanya mau main-main ke DPW provinsi gampang, semua saya bikin struktur yang benar. Tapi bodoh amat orang itu ya atau tidak, kan mudah banget. Ajis nggak mau begitu. Saya bisa bikinin apapun, asal senang DPW, wah gua bikin aja set. Enggak, kita nggak usah, kita seleksi banget. Oke. Berarti berat dong Kang Ajis kalau begitu sekarang. Saya bilang pekerjaannya berat. Berat juga enggak, tidak berat juga, tergantung. Makanya harus riang gembira dan dicintai, dan niatnya mau apa. Saya cinta banget
sama orang-orang yang sekarang saya sudah bersama. Cinta juga sama Nasdem karena jauh ada yang lebih besar dari Mas Anies. Ini untuk Indonesia. Apa sih Ajis? Gak ada apa-apanya banget gitu loh. Ada Nasdem, ada teman-teman yang sudah merasakan bersama-sama 6 bulan. Itu karena harus ada cinta. Harus, karena Ajis tidak mau orang bersama dengan berpartai yang ricuh, ingin riang gembira. Dan saya juga mengajarkan kepada Dewan untuk memenangkan itu, jangan kalian bertempur, bertarung dengan teman sendiri di satu dapil. Tapi kemenangan satu orang Dewan di Nasdem adalah kemenangan bersama. Adapun strateginya monggo. Ini yang paling penting, kebersamaan. Gitu. Tapi Kak Haji sudah mengantongi banyak nama yang akan di ini. Ada kejutan nggak? Saya nih, tidak, saya bukan orang yang ingin disebut biasa ya biasa aja, disebut mau juga nanti ada kejutan juga, ya tergantung lah, gitu. Cuman kita juga sudah, ya banyak lah. Karena ini memang luar biasa gitu, politik itu luar biasa, dan saya sudah menyiapkan dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan dan berbagai pengalaman, apapun yang terjadi itulah politik. Tidak usah kaget. Hatta ekstrem dibunuh juga nggak usah kaget, biasa politik, kenapa? Tinggal kita kan punya Tuhan, benar apa enggak? Itu kan patokannya. Oke, balik lagi ke pertanyaan saya. Targetnya sendiri untuk di pileg, target DPRD ya? Ketua partai ya, DPRD sendiri berapa kursi? Saya terjelek 5 lah. Terjelek 5 kursi. DPRD terjelek 5. Dan itu sudah terukur Kak Haji? Sangat terukur. Sangat terukur. Presisi gitu. Sangat terukur. Tapi saya tidak boleh menyampaikan gimana teorinya, ya kita nggak boleh juga lah. Karena yang namanya politik saya kira teori itu sama saja sih gitu, strateginya gitu. Dan semakin lama juga diprotes, bukan semakin bodoh. Karena itu juga yang dibicarakan gitu. Dan ada satu lagi, saya mengajarkan kepada calon-calon Dewan di Nasdem untuk tidak membodohi rakyat. Karena untuk menghasilkan Dewan yang pinter, yang baik, yang jujur, warganya juga harus dikasih pembelajaran. Kita selalu mengatakan, kamu misalkan Andri calon Dewan, jelaskan dong apa sih programnya Anda sebagai Dewan itu apa? Hak dan kewajibannya. Penjelasan, kasih program 5 tahun ke depan. Jangan dibodohin. Jangan misalkan gini, pragmatis dengan uang 100.000, 50.000, milih dia, begitu menang dia kabur, goodbye. Saya balik. Sama siapa? Sama warganya. Nih ibu-ibu, ini calon Dewan. Hari ini ketika dia belum menjadi Dewan, ibu tidak punya hak apapun untuk menuntut dia minta uang. Tapi kalau hanya sekedarnya, monggo. Oke, saya balik lagi. Bisa jadi saya bilang, ini bakal caleg atau calon Dewan ini, dia sebetulnya tidak punya uang, tapi karena di satu tempat ibu memaksa untuk memenangkan dia dengan uang, terpaksa dia pinjam ke sana ke sini. Dikasihlah sama ibu. Menang, ibu ditinggalin karena dulu ibu juga memaksa. Nah makanya untuk menghasilkan Dewan yang bagus atau mau eksekutif itu harus mau ada perubahan bersama, sama-sama berubah. Dan diajak bicara program 5 tahun ke depan. Memang jualan benar itu susah, kadang-kadang tidak laku. Nah oleh karena itu mari kita harus ada perubahan bersama. Karena saya mikir gini, kenapa kok relawan, maaf gak apa-apa kan, kenapa juga orang sekarang lagi demam Anies, relawan, dia menggunakan uang dengan dirinya. Ya, dia punya harapan. Punya hope kan. Iya. Nah maka itulah salah satu contoh kenapa di Tasik tidak. Untuk bukannya Anies maksudnya gitu loh. Ya. Kan bisa juga. Karena dia berharap next itu punya harapan-harapan yang program 5 tahun ke depan. Jadi kita memang kalau berniat baik untuk warga, dan kita bukan orang yang sektarian, anyone siapapun dia punya hak. Oke, tadi
Kang Haji sudah jawab soal polemik yang terjadi hari ini. Lalu Kang Haji sudah jawab apa sih yang memotivasi mau mimpin Partai Nasdem di Kota Tasik, udah jawab ya. Lalu yang berikutnya apa yang akan dilakukan? Kang Haji akan memenangkan Nasdem minimal 5 kursi gitu. Ya, Gitu. Dengan target yang sangat realistis. Tentu ini akan menjadi modal insya Allah. kalau Kang Haji mau step berikutnya adalah pilkada. Gitu, wali kota Tasikmalaya. Gimana soal itu? Jadi saya sebenarnya orangnya bebas dan ringan. Saya tidak ngotot saya untuk menjadi wali kota. Saya tidak ngotot. Kebahagiaan itu tidak diukur sejauh mana untuk menjadi orang nomor 1. Saya kalaupun ini hanya memenangkan 5 DPRD Kota Tasik, saya sudah membahagiakan mereka dan sudah ada kontribusi untuk mengontrol agar dewan ini jangan terlalu nakal lah. Kira-kira begitu. Paham bahasa nakal kan? Apalagi Aziz sebagai ketua Nasdem memenangkan 5, 6 atau 7 dewan, saya bisa protek dia. Ini kira-kira nakal apa enggak? Apalagi aja dia wali kota. Ada 2 untuk memproteksi dalam kebijakan pemerintah yang tidak baik kita luruskan. Tapi itu bagian dari target step berikutnya apa enggak? Insya Allah. Karena baligonya udah di mana-mana nih. It's okay nggak Pak dah. Sebetulnya itu baligo di mana-mana ya. Juga Aziz keliling, walaupun kemarin struktur partai tidak berjalan, saya hanya itu untuk memudahkan siapa dewan meringankan beban mereka. Saya keliling kemana-mana. Oh, bantu caleg, bantu yang sekarang nyalek gitu. Ya itu. Sosialisasi. Aziz keliling itu untuk memudahkan mereka. Makanya saya tinggal, oke mau kemana? Jalan. Saya menjelaskan mereka. Saya buktikan kemarin ada salah seorang dewan yang sedang berlangsung, dia menjabat. Reses 3 kali saya temenin. Saya yang ngomong. Tapi yang pasti jadi wali kota itu jadi step berikutnya lah ya. Ya saya tidak ngomong itu dulu lah. Tapi sekarang nggak diomongin dulu. Nggak diomongin dulu. Ya tapi kan pakainya di mana-mana. Ya itu terserah orang mau menafsirkan. Apa kan bisa aja. Hanya trik, hanya apa gitu. Ya, belum kan tentu, ujungnya Kak. kita juga. Belum tentu juga Kak Aziz nyalonin. Belum gitu, tentu meskipun juga. Nasdem memenangkan 5 kursi. Ya belum tentu. Boleh jadi 10 kursi Aziz juga tidak nyalon juga bisa. Politik namanya juga. Atau Aziz juga tidak dicalonkan oleh Nasdem bisa. Ya politik kan. Iya. Atau Tadinya kalau jawab, ya aku insya Allah nanti step berikutnya nyalon wali kota, aku mau nanya keluarga. Gimana dukungan keluarga gitu. saya kira keluarga di keluarga Hari ini memimpin partai itu gimana dukungan di keluarga? keluarga saya kira sekarang sudah jauh lebih dewasa, Lebih terbuka lebih ya? terbuka, belajar demokrasi. Siapa sih keluarga mana yang bisa melarang hak dirinya untuk memilih seseorang? Nggak ada. Misalkan siapalah anak saya tidak memaksa anak saya untuk pindah ke mana ke Nasdem. Ya monggo, dia nyamannya di mana atau siapapun. Itu kebebasan yang tidak bisa dihalang oleh siapapun kecuali ada kebijakan sebagai keluarga tertua. Oh misalkan anak kakak saya tertua Kang Ade, dia kan sebagai orang tua. Jis urang mah mau ngadukung mana-mana pek kumamana kan bisa. Dia bersikap harus seperti itu kakak saya. Ajis maju tidak akan berdukung, si itu maju tidak mendukung, itu haknya. Dan itu dia berbicara sebagai orang tua. Dalam hatinya pasti tidak mungkin ada belahan jiwa 2, pasti ada number 1 in heart, kan begitu. Fine kan, oke kan. Dan tidak bisa, nggak ada masalah. Tidak bisa membelenggu, oh jangan, no. Jadi nggak usah riweuh. Biasa-biasa saja. Fine, kalah menang itu biasa. Oke. Jangan bangga juga karena menang. Nah biasa aja, kita hidup cuman lewat doang, nggak ada masalah. Gimana di kabupaten? Saya kalah, saya datangin dari Sugianto. Luar biasa. Ya nggak ada masalah. Kenapa? Jadi riang gembira lah.
Saya tidak ingin politik itu dianggap permusuhan, perpecahan. Oke, jadi dalam konteks memimpin partai pun keluarga sekarang mendukung. Ya memberi dukungan gitu. Ia memberi dukungan sesuai dengan porsinya. Support lah ya. Ya, nggak ada masalah. Jadi gini, misalkan saya tidak mau nyebut nama juga, karena itu juga mahal saya menyebut nama ya. It's okay. A, maju, saya dukung. A, istilah, ya bolak-balik lah. Kita lihat fakta aja gitu. Oke, luar biasa. Gitu. Iya, nggak ada masalah. Karena orang untuk cinta Ajis harus kenal. Kalau tidak kenal dia tidak akan cinta Ajis karena framing di luar kan bla bla bla. Itu yang bikin orang jadi pusing. Jangan merasa dia hebat, dia punya uang, punya partai gede. Sambo saja tumbang. Apalagi sehebat apapun orang ada waktunya. Jangan sombong karena harta, karena kekuasaan. Itu hilangkan. Tuhan itu bisa apapun. Menarik perbincangan kita bersama Kang Haji Ajis Rismaya Mahfud, Ketua DPD Nasdem Kota Tasikmalaya. Kita mungkin akan ketemu lagi dengan Kang Ajis Rismaya untuk membedah pikiran, visi, misi, dan mungkin ada gagasan dan konsep yang bisa diambil dari sosok beliau. Mudah-mudahan perjalanan untuk urusan partai segera terselesaikan, target-targetnya mudah-mudahan tercapai. Terima kasih Kang Ajis. Mangga. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu lagi di perspektif episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.